Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsil khamis. Qala al-imamu rahimahullah wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Mithlul Islami wal imani wal ihsani. Dan macam-macam ibadah yang Allah telah memerintahkan. Ibadah tersebut seperti halnya Islam. Seperti Islam, iman, dan ihsan. Ya. Di sini Al-Imam mulai menyebutkan tentang macam-macam ibadah. Setelah seorang hamba mengetahui dan mengenal siapa Rabbnya, dan dia tahu bahwasannya Allah yang berhak untuk diesakan dalam ibadah, selanjutnya dia harus tahu apa saja yang masuk dalam kategori ibadah, sehingga tidaklah seorang hamba memalingkan ibadah yang dilakukan melainkan hanya kepada Allah. Dan di sini Al-Imam mengatakan allati amarallahu biha. Ibadah yang Allah perintahkan. Yang mafhum mukhalafahnya, apa yang tidak Allah perintahkan, apa yang tidak Allah sampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berarti bukan ibadah. Sehingga ibadah bukan selera, ibadah bukan karangan, tetapi ibadah adalah perintah Allah, adalah apa yang Allah syariatkan. Am lahum syuraka'u syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang kerjanya mengarang-arang agama yang sama sekali Allah tidak pernah mengizinkan hal tersebut? Wa minhu, ya. Dan di antara ibadah tersebut, dan di antara apa yang masuk dalam agama tersebut, ibadah itu adalah ad-du'a'u, ya, wala khaufu, doa, berdoa, wala khaufu, wal raja, raja, wat tawakkul, wal raghbatu, wal rahbatu, wal khushu'u, wal khasyatu, wal inabatu, wal isti'anatu, wal isti'adatu, wal istighathatu, istighathah, wal dhabahu, dan dhabah, menyembelih, wan nadharu, bernadar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan selain apa yang sudah disebutkan oleh Al-Imam dari segala macam-macam ibadah yang Allah telah perintahkan. Kulluha, seluruh ibadah tersebut adalah hak Allah, adalah hanya untuk Allah. Ya. Inilah ketika seseorang sudah tahu, mengenal siapa Rabbnya, dan dia sudah mengenal apa saja yang masuk dalam kategori beribadah, maka palingkanlah ibadah-ibadah tadi hanya untuk Allah. Berdoanya hanya kepada Allah. Khaufnya hanya kepada Allah. Roja'nya hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah, dan seterusnya. Ya. Allah katakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid, tempat-tempat sujud atau anggota-anggota sujud itu adalah hak Allah. Artinya, ketika seorang sujud, menjadikan tempat sujudnya, anggota sujudnya hanya diperuntukkan untuk Allah, maka la tad'u ma'allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Di sini Allah tegas katakan ahadan dengan bentuk nakirah. Yang maksud daripada bentuk nakirah ini adalah yufidul umum. Seorang pun tidak berhak dipalingkan kepadanya secuil pun dari ibadah tadi. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Artinya seluruhnya harus dipalingkan untuk Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang memalingkan dari ibadah tadi syai'an, secuil, sedikit, sesuatu pun dari ibadah tadi li ghairillah, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia telah melakukan kesyirikan, menjadikan tandingan bagi Allah, kafirun,
lagi telah melakukan kekufuran. Ya. Dalilnya Allah katakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang berdoa bersama Allah, ya, berdoa kepada Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, dia juga menyeru ilahan akhar, Tuhan yang lain, yang dia tidak memiliki hujjah atas hal tersebut, untuk hal tersebut, la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sungguh hukumannya nanti hanyalah di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Karena sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Di sini faman sarafa minhu syai'an, jelas. Allah katakan barang siapa yang memalingkan dari ibadah tadi secuil pun kepada selain Allah li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Ya. Setelah Al-Imam menyebutkan dalil ini, kemudian Al-Imam melanjutkan. Apa yang beliau lanjutkan setelahnya, yaitu adalah bahwasanya Al-Imam mulai merinci dalil-dalil, membawakan dalil-dalil yang tegas untuk setiap ibadah yang telah beliau sebutkan tadi. Al-Imam sudah menyebutkan kan tadi, ya, di antara ibadah itu adalah ad-du'a, doa, kemudian al-khauf, kemudian ar-raja, ya, dan seterusnya. Kemudian Al-Imam mulai merinci dalil untuk setiap ibadah yang telah beliau sebutkan. Al-Imam katakan, wa fil hadis. Di sini beliau mulai menyebutkan satu persatu dalil untuk setiap ibadah. Wa fil hadis, dan dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Berdoa. Yang dengan ini kita tahu, ya, bahwasanya agama itu adalah, ketika Al-Imam membawakan dalil untuk setiap ibadah, dengan ini kita tahu bahwasanya agama ini adalah permasalahan dan dalil. Sehingga permasalahan yang ada itu dibangun di atas dalil. Hasilnya apa? Ketika kita tahu ini, setelah kita juga membaca hadis bahwasanya doa itu inti ibadah, oh berarti doa itu memang ibadah. Sehingga ketika kita berdoa, tidaklah kita memalingkan doa kita kecuali hanya kepada Allah. Lebih tegas lagi Allah katakan dalam ayat, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di sini Allah katakan an ibadati. Allah katakan dalam ayat apa? Ibadati. Berarti Allah menjadikan apa? Doa itu memang ibadah. Allah menyebut doa itu adalah termasuk ibadah. Di awal ayat Allah katakan, ud'uni, kata Allah. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Dan Allah sebutkan setelahnya, yaitu ibadati. Sehingga doa jelas, tegas di sini Allah katakan, doa adalah ibadah. Sehingga ketika seseorang tahu bahwasanya doa adalah ibadah, tidak pantas dia memalingkan doa tersebut kepada selain Allah. Demikian apa yang dapat kita bahas dan kita ulas secara ringkasnya. Karena lautan faedah daripada matan yang sedikit ini sebetulnya sangat luas. Kita berusaha untuk mengambil inti-intinya, mungkin baru sedikit, karena banyak lautan faedah yang kalau kita mengkaji kata per kata, masya Allah, masya Allah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sesi tema bahasa, saya ingin menyinggung tentang isim syarat, ya.
Karena kita tahu fi'il itu kan bisa majzum. Ini majzumnya dengan adawat jazimah. Adawat jazimah ini terbagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok jazim fi'lain. Menjazm satu fi'il saja. Jadi contohnya lam yaktub, tidak menulis. Yaktub di sini dibaca majzum. Kalau kelompok kedua itu apa yang disebut jazim fi'lain. Menjazm dua buah fi'il. Nah, dalam bahasa ilmu nahwu itu lebih dikenal dengan adawat syarat. Adawat syarat. Bahasa kita ya kata yang dikaitkan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat. Contohnya misalkan, jika kamu makan, maka kamu kenyang. Maka kata jika ini ya itu tadi maksudnya isim syarat. Nah, walaupun nanti kalau kita belajar nahwu lagi, lebih lanjut lagi, kita tahu namanya di antara adawat syarat tadi yang menjazm dua buah fi'il, dibagi lagi ada kelompok lagi. Ada yang memang menjazmkan, ada yang tidak memajzumkan. Ya. Jadi di antara adawat syarat atau syarat yang banyak itu ya, terbagi kepada dua kelompok. Ada yang menjazmkan dua fi'il tadi, ada yang sama sekali tidak memajzumkan tetapi masuk daripada kelompok adawat syarat. Ya. Artinya apa? Dikecualikan daripada jawazim. Seperti misalkan lau. Kata lau, kalaulah, nah, seperti itu. Ini tidak memajzumkan. Taib. Fokus kepada adawat syarat yang memajzumkan. Nah, di dalam matan yang kita baca tadi di Darus Khamis itu ada contoh aplikasi daripada isim syarat jazim fi'lain, yaitu seperti dalam perkataan al-Imam faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Di sini ada man, ini merupakan isim syarat. Nah, kalau udah dikatakan demikian berarti man sebagai mubtada. Mubtadanya berupa isim syarat. Jadi i'rabnya apa? Fi mahalli raf'in mubtada. Nah, di sini ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Sarafa minha syai'an li ghairillah. Barang siapa? Ya. Sebabnya apa? Memalingkan sedikit pun, secuil pun daripada ibadah kepada selain Allah. Akibatnya apa? Fahuwa musyrikun kafirun. Ya, fahuwa musyrikun kafirun, ini akibatnya. Akibat daripada memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka akibatnya adalah syirik dan kufur. Syirik kufur. Nah, inilah sebab akibat. Lalu timbul pertanyaan, di sini kenapa kok bentuknya tidak fi'il mudhari? Bagaimana nanti kita katakan sebagai jazim? Padahal kita tahu nama isim syarat itu memajzumkan, maka jawabannya adalah bahwa seperti dikaji dalam ilmu nahwu, andaikan memang bukan berupa fi'il mudhari, semisal berupa fi'il madhi, nah di sini bentuknya fi'il madhi, atau berupa jumlah ismiyah, seperti akibatnya yaitu kalimat fahuwa musyrikun kafirun, ini bentuknya jumlah ismiyah. Ya. Kalau fi'il madhi berarti jumlah fi'liyah. Ya. Andaikan bukan berupa fi'il mudhari, maka tetap kita katakan i'rabnya menduduki kedudukan jazm. Ya. Sebagaimana diketahui, memajzumkan dua fi'il, maka untuk fi'il syarat, yaitu sebabnya, jazm sebagai fi'il syarat. Untuk jawab syarat, jazm sebagai jawab syarat. Apapun bentuknya, walaupun bukan berupa fi'il mudhari, seperti misalkan sarafa minha syai'an li ghairillah, di sini jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin fi'il syarat. Dan untuk akibatnya kata al-Imam fahuwa musyrikun kafirun, ini jumlah ismiyah fi mahalli jazmin jawab syarat. Seperti itu. Ya. Jelas insyaallah. Jelas. Jadi ini contoh daripada aplikasi isim syarat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.